Adanya instruksi Kementerian Pedesaan untuk pengalokasian anggaran 30% dana desa untuk penanggulangan virus pandemi disiasi COVID-19 secara nasional mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan desa harus melakukan profesionalisme dan transparansi anggaran seperti hasil penelusuran kontributor media Gajah Toba News berikut ini. Pemirsa, kami sedang berada di kawasan Desa Sungai Raya di Kecamatan Sempak Nempuh Hulu. Nah, di tempat ini kebetulan kami sedang berada di Badan Usaha Milik Desa Pemerintahan Desa Sungai Raya, yang tempat ini dikhususkan untuk peternakan ayam. Dan kami sangat melihat potensi di Desa Sungai Raya ini untuk mendukung pemerintahan Idi Jimmy untuk dairy unggul, untuk perubahan yang lebih baik. Mari kita ikuti. Nah, pemirsa, selain beberapa BUMDes yang dimiliki oleh Desa Sungai Raya, pemerintah Desa Sungai Raya juga mempunyai Pansimas. Nah, Pansimas ini yang kita lihat di depan sana, ini diperuntukkan untuk kelengkapan kebutuhan masyarakat Desa Sungai Raya. Mari kita dukung langkah-langkah terbaik yang sudah dilakukan oleh Desa Sungai Raya. Mari. Nah, kami tertarik menelusuri Desa Sungai Raya. Selain mempunyai desa bagian peternakan, Sungai Raya juga mempunyai BUMDes dengan membuka pangkat Sungai Raya Berkarya, unit BUMDes yang sengaja diciptakan oleh pemerintahan Desa Sungai Raya. Dan kita boleh bangga melihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Desa Sungai Raya. Mari kita ikuti pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Desa Sungai Raya. Kami mencoba untuk langsung menemui kepala desa dan mencari tahu tentang transparansi tahapan musyawarah untuk penetapan calon penerima BLTDD di desa ini. Mari kita simak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Panjaitan, Pak. Mari kita jatuh, Pak. Malam, Pak. Selamat sore. Panjaitan, Pak. Dari Bawo. Nah, pemirsa, kami didaulat oleh pemerintahan Desa Sungai Raya yang oleh Bapak Kepala Desa sendiri. Nah, kebetulan tadi kami menyelusuri desa Bapak terkait adanya isu-isu dari warga yang ingin mendapatkan bantuan langsung tunai. Nah, di akhir-akhir ini kami mendapat beberapa berita bahwa ada warga Bapak yang ingin mendapatkan hak mereka, dan kami ingin mendapat jawaban dari Bapak sendiri. Terima kasih, Pak. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang dari Gajah Toba News, Pak, ya? Ya, siapa? Selamat datang kami datang ke Gajah Toba News yang telah berkunjung ke desa kami. Kami dengan senang hati menyambut kedatangan Bapak. Dan kebetulan pada hari ini saya didampingi oleh Ketua BPD saya dalam hal berkoordinasi, bermusyawarah, berdiskusi bagaimana membangun Sungai Raya ke depan yang lebih baik, dan membicarakan hal yang terpenting sekarang, itu tentang rencana pemerintah desa, langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Demikian, Pak. Nah, kami terus terang sangat begitu kami menyusuri desa Bapak, ada BUMDes. Beberapa kriteria sebuah desa sudah Bapak lakukan, termasuk ada BUMDes untuk peternakan ayam, ada BUMDes untuk pangkas. Nah, kami sangat tertarik dengan hal ini, Pak. Nah, kebetulan desa ini akan kami buat jadi sampel bahwa desa ini menjadi salah satu kriteria untuk membangun diri yang lebih unggul. Sekali lagi, Pak, kami sampaikan kami sangat-sangat senang dengan kehadiran Gajah Toba News di Desa Sungai Raya pada hari ini, tepatnya di kantor Desa Sungai Raya. Sebelum-sebelumnya memang kita sangat banyak dan memang riuh permasalahan di Sungai Raya, tetapi riuhnya dan hal-hal yang viral itu bukan hal-hal yang secara positif, tetapi kali ini langkah yang dilaksanakan oleh Gajah Toba News cukup sangat-sangat baik menurut kami, yang mana
dalam langkah-langkah positif yang dilaksanakan oleh Desa Sungaraya untuk mewujudkan visi misinya, yaitu membangun Desa Sungaraya yang lebih maju, bermartabat, dan sanggup bersaing dengan dunia luar, dengan desa-desa yang sudah maju, baik di internal daerah maupun di luar daripada daerah. Dan ada banyak langkah yang sudah kita laksanakan sebenarnya, yaitu memulai transparansi dari penganggaran dan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan program-program, dan termasuk pada pertanggungjawaban program-program yang sudah terlaksana. Demikian. Terima kasih Pak Kepala Desa. Apa setiap kegiatan pemerintahan desa ketika ada pemakaian anggaran, apakah itu dilakukan dengan tahapan-tahapan musyawarah, Pak? Ya, betul sekali, Pak. Karena uang yang kita gunakan tentu bukan uang kita sendiri, Betul. bukan uang pribadi kepala desa ataupun perangkat desa. Nah, oleh karena itu kita sangat-sangat bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, termasuk pengelolaan anggaran yang sekarang ini sangat kita wanti-wanti, yaitu penggunaan dana penanggulangan penularan COVID-19, yaitu melakukan penyemprotan dan pembelian alat APD. Nah, namun belakangan ini kita sangat riuh dan terganggu dengan pemberitaan media dari beberapa pihak yang mengatakan secara sepihak, yang mana di beberapa media diberitakan bahwa warga Desa Sungaraya, kaum ibu-ibunya, menuntut bansos hingga mendatangi kantor kepala Desa Sungaraya. Sesungguhnya ini menurut kami tidak benar adanya dan terkesan dipolitisir oleh beberapa pihak atau segelintir oknum, sehingga warga saya terprovokasi. Kami sekali lagi cukup sangat-sangat berterima kasih dengan kedatangan Bapak. Mudah-mudahan masalah yang mendera Desa Sungaraya, secara khusus dengan kegiatan penyaluran BLT yang dianjurkan oleh pemerintah pusat untuk membuat kebijakan dalam hal menangani dampak COVID-19, yaitu dengan jaringan pengaman sosial, yaitu yang mana dana desa diperuntukkan untuk digunakan sebagai BLT atau bantuan langsung tunai kepada warga desa yang kena dampak. Perlu kami sampaikan, Pak Gazatuba News, bahwasanya dari aturan pemerintah atau aturan daripada pemerintah pusat yang mengharuskan desa menganggarkan 30% dari dana desa yang dana desanya 800 juta ke atas, dan hal ini untuk penganggaran ini tetap kita laksanakan regulasi yang sesuai dengan aturan pemerintah atau dalam hal ini surat edaran Kementerian Desa. Nah, langkah-langkah yang kita laksanakan seperti yang saya sampaikan, yaitu melalui regulasi untuk melakukan penganggaran ini. Kenapa? Karena di satu sisi untuk melaksanakan penganggaran atau penetapan masyarakat penerima BLT dana desa ini harus melalui kriteria rumah tangga miskin. Ada 14 kriteria rumah tangga miskin, namun tidak semua mungkin bisa terpenuhi. Atau maksud saya di sini, kalaulah mengacu pada kriteria rumah tangga miskin, tentu warga akan sangat-sangat sedikit yang mendapatkan ini. Tetapi sebaliknya, kalau kami melakukan penetapan calon penerima BLT dana desa ini berdasarkan tuntutan keinginan masyarakat, tentu akan dilema juga buat kami, akan berlawanan dengan hukum. Tentu kami akan berhadapan dengan akan dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah yang kami laksanakan, Pak, yaitu dengan membentuk 3 pihak untuk melakukan seleksi kepada warga yang berhak menerima BLT dari di sini. Nah, dan kami laksanakan musyawarah kemarin, musyawarah desa, untuk membentuk tim seleksi disusun dalam hal merekrut atau mendata calon penerima bansos tersebut, yaitu tim panitianya ada dari pihak BPD, kemudian dari pemerintah desa, yaitu kepala dusun masing-masing, dan kemudian
dari tokoh masyarakat atau yang kita ambil dari relawan COVID. Nah, Pak Gazeta Tuba News perlu kami sampaikan bahwa yang 3 pihak ini berembuk di dusun masing-masing, melakukan pendataan dengan sistem membuat urut ranking dari yang termiskin pertama, dan kemudian diisi kemudian yang termiskin kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, hasil daripada pendataan ini disusun oleh masing-masing tim pendata, yaitu BPD-nya, pemerintah desa dalam hal ini kepala dusun, dan relawan COVID, yaitu tokoh masyarakat, diangkat ke desa. Dan di desa kembali kita musyawarahkan ini, Pak. Betul. Yaitu yang namanya musyawarah desa khusus. Kira-kira demikian, Pak. Jadi alangkah kita sayangkan kalau kemarin ada warga yang berunjuk rasa ke desa Sumberaya, tepat pada posisi itu saya tidak berada di tempat, Pak. Baik, kami sudah dapat tanggapi beberapa poin, Pak. Jadi artinya tidak benar adanya bahwa masyarakat yang mengatakan yang bersangkutan tidak didata itu tidak benar, Pak, ya? Jelas tidak benar, Pak. Nah, oleh karena itu, Pak, kami sangat paham bagaimana sebuah pemerintahan itu berjalan ketika pemerintahan itu boleh bergandengan tangan dengan warganya. Jadi kami berdoa mudah-mudahan ke depan pemerintahan Desa Sungaraya ini boleh langgeng, boleh menjadi suatu pemerintahan yang menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Jadi terkait dengan pemerintahan Edi Jimmy, apakah Bapak sepakat mendukung pemerintahan Edi Jimmy untuk perubahan diri unggul yang lebih baik? Saya atas nama pemerintah Desa Sungaraya, dalam hal ini Kepala Desa Sungaraya, menyampaikan siap mendukung pemerintahan Edi Jimmy untuk mewujudkan diri unggul. Nah, pemirsa, secara khusus kami mau menyampaikan edukasi kami kepada warga Desa Sungaraya. Mari kita saling mendukung, karena pemerintah Desa Sungaraya sudah berbuat untuk kebaikan warga Desa Sungaraya sendiri. Oleh karena itu, kami ingin membangun Indonesia dari desa. Kami selalu menjadi media inspirator. Mari membangun desa saudara. Terima kasih. Selamat sore. Dari Desa Sungaraya, Kecamatan Sempak Nempuhulu, Kabupaten Kediri, Sumatera Utara, Gazeta Tuba News melaporkan.